Halo Sobat Generasi Emas, selamat datang di podcast Generasi Emas Cakap PBK bersama Vintage. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal peluang dan risiko di dunia perdagangan berjangka komoditi atau futures ya. Saya Giras dan kali ini saya ditemani oleh Pak Stanley selaku komisaris dari PT Vintage Market Futures. Oke, mungkin langsung aja kita fulik dengan Pak Stanley ya untuk hal-hal terkait dunia PBK atau trading futures ini nih. Mungkin, bisa diceritakan nggak Pak, untuk pertama kalinya nih mengenal PBK atau futures ini, itu kapan dan gimana sih kisahnya gitu? Oke, baik, terima kasih Pak Diras. Pertanyaan yang sangat mendasar sekali bagi saya secara pribadi. Jadi kalau ditanya pertanyaan seperti ini nih, saya bisa bilang bahwa saya terjun ke industri ini sebetulnya bisa dalam tanda kutip, ini adalah kecelakaan. Jadi secara tidak sengaja, saya sebetulnya background-nya adalah zaman itu mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu adalah seorang, yang berkecimpung di bidang IT ya. Tapi setelah saya berhubungan dengan salah satu, pialang di futures dan mereka mengajak saya untuk, bergabung. Nah, mulai dari saat itulah saya mengenal dunia industri perdagangan berjangka itu. Oke. Dan itu kira-kira tahun 2023 mungkin atau 2002 2002 sama 2003, sorry. Oke oke. Nah, kalau terkait, trading PBK atau perdagangan berjangka komoditi ini kan lebih dikenal dengan futures trading ya, kalau bahasa kerennya. Nah, kalau menurut Pak Stanley ini miskonsepsi apa sih yang sering terjadi di masyarakat terkait futures trading ini? Ya, yang paling, saya lihat ya berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun ini, dunia futures itu erat kaitannya disamakan dengan dunia, apa ya, saya bisa bilang mungkin dalam tanda kutip itu gambling. Ya, itu yang jadi mungkin, eee, lebih ke konotasi negatif terhadap futures itu sendiri. Karena di zaman awal-awal saya memang prakteknya hampir bisa dibilang seperti itu, dan banyak orang yang tidak mengerti tentang futures tapi terjun ya, dan menjadi korban di industri ini. Tapi di saat sekarang ini saya melihat bahwa perkembangannya sangat signifikan, perbaikan-perbaikan dan ditunjang oleh, dukungan pemerintah tentu saja, dan juga, terakhir ini saya melihat bahwa, ada undang-undang yang cukup bagus ya, undang-undang, PE2SK itu yang mana di situ ada pengalihan, tanggung jawab ya dari lembaga industri perdagangan berjangka ini yaitu Bapepti ke OJK dan, ke Bank Sentral Indonesia. Ya, jadi ini menjadi momentum yang bagus karena dengan begini kita akan membangun satu ekosistem di industri keuangan di mana semua sektor keuangan itu bisa terintegrasi. Dan itu menarik buat saya lihat dari situ. Oke oke, jadi bakal lebih prudent juga industrinya ya? Oke Pastinya. oke. Nah, terkait, PBK atau futures nih, Pak. Bedanya dengan instrumen investasi lain nih kayak saham, reksadana atau kripto tuh apa sih, Pak? Yang mendasar sebetulnya perbedaannya ada di leverage ya. Jadi daya ungkit itu. Jadi kebanyakan di futures, industri itu kita melihat leverage itu menjadi key point di mana, produk-produk yang dimainkan di industri futures itu semua menggunakan leverage. Sementara untuk saham maupun kripto biasanya kan mereka tidak, karena itu adalah real ya, real time, dan tentu, itu, buat masyarakat melihat bahwa itu relatif lebih aman ya. Tetapi dalam perkembangan saat ini, khususnya kripto, itu juga sudah ada yang namanya, leverage, tentu saja yang kita kenal dengan istilah perpetual. Dan itu membuat, lebih menarik ya industri kripto itu sendiri, sehingga, pelaku-pelaku futures itu bisa juga melakukan transaksi di Oke. produk kripto. Ya, saya juga banyak ngeliat tuh crypto futures makin banyak peminatnya karena reference-nya juga lumayan besar dan, eee, instrumen apa, koin tokennya tuh banyak banget gitu. Jadi
Jadi bisa jadi, salah satu alternatif lah. Nah, future sendiri itu sering dibilang bisa jadi alternatif investasi untuk masyarakat terutama generasi muda. Nah itu kenapa tuh Pak biasanya? Ya, karena banyak pilihan. Sekarang ini kan kita tahu bahwa sejak, awal memang, industri perdagangan berjangka ini lebih banyak di industri komoditi. Jadi kesininya setelah tahun-tahun ini, perkembangannya sangat pesat sekali, kita melihat begitu banyak instrumen investasi yang dimasukin di dalam industri perdagangan berjangka, variannya cukup banyak, sehingga ini menarik juga untuk generasi muda saat ini. Jadi mereka semakin punya banyak pilihan untuk melakukan investasi. Khususnya untuk saat ini produk emas itu diminati oleh sebagian besar, trader-trader atau pelaku-pelaku pasar di industri futures gitu ya. Apalagi kemarin Mas sempat naik tinggi sekali ya Pak ya? Iya benar, jadi All dalam time tahun high. ini aja emas melakukan, eee, kenaikan terus ya dengan menembus, harga tertingginya atau ATH-nya berkali-kali ya, sampai kita lihat sudah melampaui lebih dari 4.000, 4.300 sampai 4.290-an tuh paling paling tingginya itu. Oke, nah ini kembali lagi nih ke soal investasi itu kan ada risk and return ya, high risk, high return. Nah, most likely kalau risiko terbesar yang dihadapi oleh trader pemula ini apa sih, Pak? Ya itu, masalah pengetahuan dan literasi yang kurang, itu menjadi satu bagian penting di dalam industri PBK, tentu saja, karena kita berbicara tentang, bagaimana cara orang melakukan investasi tersebut dan melakukan transaksi di, industri ini. Dan kebanyakan memang dalam tanda kutip saya melihat, orang mengikuti, sesuatu yang saya sebut dengan FOMO ya, Oke. fear of missing out. Jadi mereka belum siap mungkin, tapi sudah terjun seperti itu ya. Jadi kebanyakan itulah yang menjadi, kesalahan yang fatal. Oh, oke. Nah, kalau menurut Pak Stanley nih, cara yang mudah atau sederhana untuk mengelola risiko itu apa sih, Pak? Ya sebetulnya simpel. Jadi, kalau dari saya secara pribadi saya juga, secara pribadi belajar ya, belajar mengetahui tentang, bagaimana caranya melakukan investasinya, bagaimana metode-metode yang cocok gitu ya. Dan itu perlu untuk diri kita gitu, dibekali ilmu dan pengetahuan yang cukup ya, sehingga membentuk sebuah skill yang mumpuni untuk bisa terjun di industri ini. Tentu tidak saja itu, tentu kita juga harus mengetahui lebih jelas tentang resiko-resiko ya, di mana kita juga di industri ini kan diajarkan untuk mengenal tentang bagaimana me-manage resiko itu, yaitu kita kenal dengan risk management dan juga bagaimana pengelolaan keuangan itu sehingga menjadi sebuah, portofolio yang bagus gitu ya, dan kita harus mengetahui tentang money management tentu saja. Ya itu Oke. mungkin, aspek-aspek penting yang perlu dipelajari. Oke oke, I see, Pak. Nah, kalau dari sisi peluang sendiri, Pak, keunggulannya, perdagangan berjangka atau futures trading dibandingkan dengan instrumen investasi lain itu apa sih, Pak? Ya, betul sekali. Jadi gini, di futures trading ini terbuka ya, terbuka luas banget, karena di sini kita melihat bahwa volatility market itu sangat besar sekali di industri futures, sehingga memicu pelaku yang mungkin akan lebih agresif. Ah, Dan tentu saja ini berpengaruh kepada volume transaksi. Dibanding mungkin, aset alisan finansial-finansial yang lain yang mungkin secara likuiditas lebih kurang ya. Nah, kita bicara tentang emas misalkan, likuiditas emas seperti saat ini ya, kita melihat bahwa kenaikan emas yang cukup tinggi sehingga pelaku pasar semakin banyak ya. Dan itu membuat sebuah, momentum yang cukup baik buat industri PBK kita. oke. Kalau dari berbagai macam komoditi yang diperdagangkan nih, Pak, yang menurut Bapak itu, aman dan, friendly buat trader pemula itu apa sih, Pak? Ya, tentu aman itu relatif ya, semua tentu ada resikonya. Tapi kalau kita bisa, mengatasi resiko itu dengan pengetahuan yang cukup, tentu resiko itu bisa kita manage ya. Nah, kalau bicara tentang produk untuk, teman-teman yang mungkin pemula, saya kira, kalau kita mau menyentuh di industri perdagangan berjangka, kita coba, mungkin mulai dari komoditi.
Ya, komoditi kita begitu banyak di industri ini, ya sektor-sektor agrobisnis yang mungkin kita lihat di bursa begitu banyak sekali, ya itu mungkin coba dipelajari ya. Kemudian kalau untuk, yang high risk, tentu bisa dengan, portofolio yang mungkin kita bisa pakai forex gitu Oke. ya, atau mungkin gold maupun, oil dan mungkin juga bisa silver. Nah itu, tentu tergantung pilihan kita masing-masing, karena kita kan tentu punya, risk profile yang berbeda-beda ya. I see, betul. Oke, mungkin, dari pengalaman pribadi nih, Pak, ada nggak sih kisah menarik seputar dunia futures trading ini yang pernah dialami Bapak dan mungkin berkesan nih, Pak, selama jadi Ya, investor? pasti ada, karena saya banyak melihat orang yang jatuh bangun di industri futures, khususnya bagi pelaku atau trader-trader yang sudah lama terjun di bidang industri ini. Saya melihat juga banyak yang berhasil, Oke. ya. Berhasil dalam konteks istilahnya mereka bisa konsisten profit dan mereka bisa mempertahankan, modal mereka sampai saat ini, Oke. gitu. Tapi tentu saja banyak juga yang mungkin gagal. Tapi dari sebagian yang berhasil itu saya melihat bahwa inilah keberhasilan industri kita gitu. Dan tentu saja ini masih punya hope yang tinggi ya. Mhm. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Tips, dari Pak Stanley untuk, trader, futures di Indonesia apa sih, Pak? Tips ya, kalau bicara tips pasti tentu yang pertama itu kita bicara tentang, eee, modal Oke. ya. Ya tentu ini bicara investasi atau trading yang pertama-tama yang harus kita siapin kan adalah modal. Nah modal itulah yang menentukan awal bagaimana kita mengatasi atau menjalankan, investasi kita ataupun trading kita dengan, metode-metode yang memang mereka sesuai dengan, profil kita masing-masing. Nah kalau tips yang paling bagus adalah kita mencoba dengan modal yang kecil dulu. Oke. Ya modal-modal yang istilahnya yang mampu, jangan Mhm. langsung terjun dengan modal yang sangat besar dan itu sangat berisiko, Oke. mungkin itu. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin, untuk teman-teman, thank you udah, join di podcast ini atau wawancara dengan Pak Stanley. Kami pamit dari PT Vintage Markets Futures. Jadi stay tune dengan Vintage, so tetap trading, tetap cuan. See you again. Terima kasih.